Saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus, seluruh majelis jemaat HKBP Resort Seksama mengucapkan selamat Advent bagi kita semua. Selamat Advent. Pada hari ini kita juga mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Kristus Raja Gereja yang memberi kesempatan kepada kita untuk memasuki minggu Advent pertama. Tuhan Allah yang Maha Pengasih, penuhilah kami dengan roh-Mu untuk membawa terang pengharapan terlebih di minggu Advent ini. Bersorak-sorai dan bersukarialah. Hari ini Tuhan datang melawat umat-Nya. Mari kita sembah Dia dengan nyanyian pujian. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bersorak-sorailah dan bersukarialah, hai putri Sion, sebab sesungguhnya aku datang dan diam di tengah-tengahmu. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, hanya karena kasih setiamu ya Tuhan, kami dapat memasuki tahun gereja yang baru ini. Berilah Roh Kudus dan Roh hikmat kepada jemaatmu, supaya kerajaanmu semakin berkembang di tengah-tengah kami. Berilah hamba-Mu semangat untuk memberitakan firman-Mu, sehingga jemaat-Mu semakin sempurna. Kuatkanlah kami mengikuti Engkau dalam iman, agar kami bertekun sampai selama-lamanya, oleh karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada Minggu Advent yang pertama hari ini tertulis dalam kitab Wahyu pasal yang ketiga, ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-11. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Allah untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, Pengasih dan Penyayang, Engkaulah Tuhan jaya dan perkasa, Tuhan perkasa dalam peperangan, yang membela kami pada masa peperangan dan dari segala kesusahan. Pada Minggu Advent pertama ini, kami datang ke hadapan-Mu memohon kemurahan dan pengasihan-Mu. Kasihanilah kami, lihatlah penderitaan bangsa kami yang masih terus mencari jalan keluar menghentikan COVID-19 ini. Dan pada hari ini kami juga memperingati Hari AIDS sedunia yang ditetapkan setiap tanggal 1 Desember. Kasihanilah kami, sebab sampai sekarang masih banyak orang yang menderita penyakit HIV/AIDS. Ajar dan bimbing kami untuk ikut dalam pencegahannya, mulai dari diri sendiri, keluarga, jemaat, bahkan masyarakat. Menjadi sumber informasi yang benar mengenai HIV/AIDS, bahkan memiliki sikap menerima terhadap orang dengan HIV/AIDS di lingkungan di mana kami tinggal, tidak membuat stigma dan diskriminasi,
sebab mereka adalah sesama kami. Bersama-sama bergandeng tangan untuk pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, jadikanlah kami menjadi alat-Mu untuk pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS. Ya Tuhan Allah, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Sai hutaganda Tuhanku, sai masih roh hakim, diharuni Tuhanku, somonan hidup nai, sai mardo janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Epistel dalam minggu Advent yang pertama hari ini terambil dari kitab Injil Lukas pasal yang ke-12 ayat 35 hingga ayat 40. Kita membacanya secara responsoria. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang dan mengetok pintu, segera dibuka pintu baginya. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya
dan mempersilahkan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berlalu demikian, maka berbahagialah mereka. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Si
damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita pada minggu hari ini tertulis dalam kitab Mazmur pasal 24 ayat 7 sampai dengan ayat 10. Beginilah firman Tuhan, saya akan membacakannya untuk kita semua. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Siapakah itu Raja kemuliaan? Tuhan jaya dan perkasa, Tuhan perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Siapakah dia itu Raja kemuliaan? Tuhan semesta alam, dialah Raja kemuliaan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Selamat tahun baru gerejawi bagi kita semua. Minggu ini sekaligus minggu Advent yang pertama. Kalau disebut Advent, itu adalah minggu penyambutan akan kedatangan Allah melawat umatnya melalui kehadiran Yesus Kristus. Sambutan terhadap peringatan Kristus yang telah datang dalam kelahirannya, dan sambutan kepada pengharapan akan kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Sambutan itulah yang kita rayakan dalam masa-masa Advent. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada keadaan yang sangat berbeda tahun ini dalam menghadapi atau memasuki masa-masa Advent dan perayaan Natal bagi kita. Kita tahu karena pandemi virus Corona 19 belum kunjung selesai, maka ada pergerakan-pergerakan kita yang seolah-olah dibatasi bagi kita. Biasanya di saat-saat seperti ini sudah mulai terasa kesibukan-kesibukan dalam persiapan-persiapan Natal. Mulai dari Natal anak-anak, Natal remaja Naposo, Natal ama, ina, Natal lansia, Natal kantor, Natal sekolah, Natal STM, Natal marga, dan lain sebagainya. Akan tetapi di tahun ini terlihat persiapan itu agak berkurang. Kebanyakan perayaan-perayaan yang sedang kita persiapkan adalah dalam bentuk virtual, dalam jaringan online, tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, akan tetapi bagaimanapun keadaan ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, dari tahun-tahun biasanya. Satu hal yang pasti, lihatlah, lilin Advent tetap menyala seperti biasanya. Sukacita dalam menyambut kelahiran Tuhan Yesus Kristus, menyambut lawatan Tuhan, itu tetap nyata dan tetap bersukacita di saat ini. Inilah yang menjadi pemberitaan firman Tuhan bagi kita pada minggu hari ini. Pemazmur menyuarakan sebuah sambutan yang besar kepada kedatangan Raja kemuliaan, si Dia Raja yang telah pulang mengalahkan peperangan. Pertanyaannya, sambutan yang bagaimanakah yang ditunjukkan oleh pemazmur? Sekaligus ini pertanyaan bagi kita, sambutan yang bagaimanakah yang kita tunjukkan sebagai orang percaya memasuki masa-masa perayaan Advent di tahun ini. Ada 3 yang menjadi pokok perhatian kita lewat khotbah ini. Sambutan yang bagaimana, sambutan apa yang perlu kita persiapkan sebagai orang percaya. Yang pertama adalah
berjaga-jaga dan waspada. Berjaga-jaga dan waspada. Kalau kita membaca di ayat 7 dan ayat 9, ada pengulangan dua seruan, ada pengulangan seruan yang berbeda sampai 2 kali. Itu adalah seruan pemazmur, seruan kepada orang-orang yang menyambut kedatangan raja. 2 kali seruan itu diulang bersamaan. Ini hendak menekankan perlu ada kewaspadaan, sikap berjaga-jaga dari orang-orang yang menantikan kedatangan raja itu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, situasi apapun yang sedang kita alami saat ini, janganlah kiranya membuat kita lengah, janganlah kiranya membuat kita tidak siap. Sebaliknya, kita harus senantiasa waspada, kita harus senantiasa berjaga-jaga menyambut kedatangan Raja kemuliaan itu. Ingatlah perumpamaan dalam Injil Lukas, 10 perempuan, 10 gadis, 5 gadis bodoh, 5 gadis bijaksana. Disebutkan ke-10 orang itu pergi bersama untuk menyambut kedatangan raja. Tapi dalam masa-masa sambutan itu ada 5 gadis yang bodoh, yang tidak siap, yang tidak waspada, yang tidak berjaga-jaga. Sehingga ketika raja itu datang disebutkan 5 gadis bijaksana masuk bersama dengan raja yang ditunggu-tunggu itu, tapi 5 gadis bodoh tidak diperbolehkan masuk ke dalam persekutuan itu. Bapak Ibu yang terkasih, janganlah kiranya kita termasuk kepada 5 gadis bodoh itu, yang tidak berjaga-jaga dan yang tidak waspada itu. Sekali lagi, 5 gadis bodoh itu sebenarnya sudah turut dalam arak-arakan sambutan itu. Hanya karena situasi waktu kedatangan raja itu tidak jelas, terkesan lebih lama, membuat mereka menjadi lalai, tidak siap, tidak waspada, dan akhirnya mereka ditinggalkan. Bapak Ibu, ini bisa menjadi renungan bagi kita. Mungkin selama ini setiap tahun perayaan Advent itu datang, perayaan Natal itu datang, tapi banyak dari kita yang lalai, yang lengah, yang tidak waspada. Selagi masih ada waktu saat ini, mari berjaga-jaga dan berwaspadalah. Siapa tahu ini kesempatan terakhir bagi kita untuk merayakan Advent. Siapa tahu ini kesempatan terakhir atau tahun terakhir bagi kita untuk merayakan Natal. Maka selagi Tuhan masih beri waktu kita merayakan Advent dan Natal di tahun ini, sekali lagi berjaga-jaga dan waspadalah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kemudian kalau kita baca di ayat 7 dan ayat 9 itu diawali dengan kalimat angkatlah kepalamu. Agaknya orang-orang itu sudah banyak yang tertunduk, mungkin mereka ragu, mungkin mereka pesimis akan kemenangan yang dibawa oleh raja di dalam peperangan. Tetapi pemazmur berkata, angkatlah kepalamu. Demikian juga dalam kehidupan ini, kita harus benar-benar, kalau disebutkan angkatlah kepalamu, itu berarti kita harus tegak, supaya kita dapat dengan jelas melihat dan menyambut raja yang datang itu. Ungkapan angkatlah kepalamu itu juga berarti kita harus optimis, tanpa ragu, dan harus senantiasa bergirang menyambut raja itu. Pandemi COVID-19 ini bisa saja membuat kita tertunduk, membuat kita pesimis, membuat kita ragu, membuat kita tidak bergirang dalam merayakan kedatangan Tuhan, dalam merayakan perayaan Natal di tahun ini. Tapi Bapak Ibu ketahuilah, kuasa dari Dia, Raja yang kita sambut itu jauh melebihi kuasa atau kekuatan virus Corona 19 itu. Oleh karena itu, angkatlah kepalamu, tegaklah, optimislah, dan bergiranglah sembari berjaga-jaga dan waspada. Kita membaca tadi dalam epistel di dalam Injil Lukas pasal 12 itu, secara khusus di ayat 37 disebutkan tadi, berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang.
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilakan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Inilah bagian yang akan diterima orang-orang yang berjaga-jaga dan waspada menyambut kedatangan raja itu. Dia akan masuk dalam perjamuan, dia akan duduk makan bersama dengan sang raja itu. Bapak Ibu, ini adalah kerinduan semua orang percaya. Maka sekali lagi nomor 1, berjaga-jaga dan waspadalah. Yang kedua, sambutan yang bagaimana yang harus kita tunjukkan di dalam perayaan Advent yang pertama ini adalah angkatlah pintu-pintu penghalang. Ini sangat unik Bapak Ibu kalau kita baca. Pemazmur berkata, angkatlah pintu-pintu. Agaknya ini tidak lazim di zaman itu. Pintu pada saat itu, entah itu pintu gerbang kota, entah pintu bait suci, agak jarang modelnya naik turun sehingga harus diangkat. Pada saat itu biasanya pintu itu terbuka ke samping seperti pintu rumah kita itu. Jadi dibukakan ke samping, bukan ke atas. Tapi menarik, pemazmur berkata, angkatlah. Pemazmur tidak berkata, bukalah. Ada yang hendak ditekankan oleh pemazmur. Kalau disebut karena pintunya tadi seperti pintu rumah kita itu, tapi pemazmur berkata angkatlah, itu berarti harus dibongkar habis mulai dari dasar. Pintu itu harus benar-benar dibongkar supaya tidak bisa menutup lagi, supaya tidak bisa tertutup lagi. Bapak Ibu, ini adalah gambaran diri kita, gambaran hati kita. Segala penghalang, segala pembatas kepada Allah harus kita bongkar habis mulai dari dasar di masa-masa penyambutan ini supaya tidak tertutup lagi. Sapala nang taukap dorohatta majak kontu hatai manotong maukap rohatta unang be tertutup unang be hukup dung salpu advenon ay jojo doi masa di tonga-tongan ya kana porsea ujumar pesta natal soina mariburna alai dukon ni mangulahi mamuse songon na agwa toddi nasida. Bapak Ibu saudara yang terkasih, disebutkan dalam teks itu ada kata pintu-pintu yang berabad-abad. Sebutan ini mau menegaskan sesuatu yang sudah lama, berabad-abad, sesuatu yang sudah abadi. Bisa jadi dalam diri kita ini ada perbuatan-perbuatan, ada tindakan-tindakan yang buruk yang mungkin sudah membatu, atau kita sebut sudah mendarah daging karena kita sudah terbiasa melakukan itu, walau itu tidak baik, walau itu tidak benar. Bapak Ibu, firman Tuhan berkata di nomor 2 ini, semuanya itu harus diangkat, semuanya itu harus dibongkar habis supaya kita layak tempat kehadiran Tuhan Allah kita itu. Di ayat 4 di teks kita memang bukan bagian dari khotbah, tapi di sana disebutkan beberapa kriteria orang-orang yang layak di dalam kerajaan Allah atau di dalam bait Allah yang kudus itu. Yaitu adalah orang yang bersih tangannya dan murah hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Orang-orang yang demikianlah yang disebutkan orang-orang yang telah membongkar habis pembatas-pembatas dirinya kepada Tuhan Sang Raja itu. Maka arahkanlah hidupmu kepada kriteria-kriteria tersebut. Angkatlah pintu-pintu penghalang, bongkar habis pintu-pintu pembatas hidupmu kepada Tuhan Allah. Yang ketiga ini yang terakhir, terima dan biarkanlah Raja kemuliaan tinggal di dalam hatimu. Dia yang kita sambut itu adalah Raja kemuliaan. Disebut Raja kemuliaan, bukan Raja yang mulia. Ini hendak menekankan Dia adalah Raja di atas segala raja. Dia adalah Raja kemuliaan. Dia adalah pencipta dan penyelamat. Dia adalah Tuhan semesta alam, jaya dan perkasa. Kalau demikian halnya Tuhan yang kita nantikan itu, Raja kemuliaan yang kita sambut itu,
maka terimalah dan biarkanlah Dia tinggal dan menguasai hidupmu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apabila selama ini kau mengizinkan ada raja-raja kecil yang di bumi ini tinggal dan menguasai hatimu, tinggal dan menguasai hidupmu, bisa saja itu misalnya percaya kepada dukun, gila harta, tahta, kuasa, mengandalkan kepintaran, dan memiliki pikiran-pikiran jahat. Singkirkanlah semuanya itu. Jangan biarkan ada raja-raja lain yang tinggal di hatimu dan menguasai hidupmu selain dari Tuhan Allah kita, Raja kemuliaan, Dia jaya dan perkasa. Biarkanlah Raja kemuliaan yang tinggal di hatimu, dan setialah hanya kepadanya. Dialah Raja yang jaya dan perkasa, yang akan menuntunmu ke dalam kemenangan yang sempurna. Selamat menyambut kedatangan Raja kemuliaan itu. Selamat Advent. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah kami dengar pada malam, pada saat hari. Kami memohon berkat-Mu oleh Roh Kudus-Mu, membimbing kami untuk dapat memahami dan melakukan firman. Ya Tuhan, kami benar-benar menantikan dan menyambut kedatangan pada masa-masa Advent ini. Biarkanlah kami seluruh umat-Mu boleh berjaga-jaga dan waspada menyambut kedatangan Raja kemuliaan itu. Dan ajar kami untuk mengangkat, membongkar habis segala penghalang dan pembatas hidup kami kepada-Mu. Dan biarlah kami mengizinkan Raja kemuliaan itu tinggal dan menguasai hati dan menguasai hidup kami, pribadi lepas pribadi. Maranatha, datanglah ya Tuhan. Maranatha, datanglah. Tinggal dan kuasailah kehidupan kami umat-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Ya Tuhan Allah Bapa kami sampai selama-lamanya, terima kasih dan syukur kami ucapkan kepadamu atas pemeliharaanmu selama tahun jemaat yang baru lampau. Kasih karuniamu menghantar kami ke dalam tahun yang baru ini. Kami merasakan anugerahmu yang melimpah. Engkau melimpahkan berita kesukaan kepada kami, sehingga kami tetap di dalam kedamaian dan kebahagiaan. Engkau menambahkan jumlah orang-orang percaya yang taat pada firman-Mu. Engkau memberikan kekuatan kepada orang-orang percaya dan hamba-hamba-Mu untuk memasyurkan kebesaran-Mu di tengah-tengah jemaat-Mu. Sungguh tak terkirakan kasih setia-Mu selama setahun ini, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, sampai hari ini. Oleh sebab itu, kami memuji dan memuliakan kebesaran nama-Mu. Lindungilah dan berkatilah jemaat-Mu senantiasa. Tambahkan setiap hari jumlah orang-orang percaya yang mengasihi Engkau. Kembangkanlah kerajaan-Mu di tengah-tengah orang Batak dan di seluruh Nusantara ini. Sertailah jemaat-Mu dan jangan biarkan dikuasai oleh keinginan-keinginan jahat yang menghambat penyebaran kerajaan-Mu. Jangan biarkan jemaat-Mu dikacaukan, diributi, ataupun dihina. Lindungilah mereka yang terpilih sampai saat kehidupan kekal. Lindungi hamba-hamba-Mu yang memberitakan berita kesukaan. Berserulah Engkau kepada orang-orang penyembah berhala dan saudara-saudara yang belum mengenal-Mu, supaya mereka juga dapat memuliakan nama-Mu. Lindungi dan kuduskanlah jemaat-Mu sampai pada hari kedatangan Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat Advent bagi kita semua.